The Russian president declared a war. Все дипломатические возможности были полностью исчерпаны. Загарбники намагаються увірватися із країни. Russian and Ukrainian officials met at the Belarusian border today. Meanwhile, Ukrainian delegates demanded a ceasefire. Halo. Wah, memprihatinkan juga ya kalau kita lihat situasi yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Walaupun kedua negara sudah berupaya melakukan upaya-upaya perundingan damai, tapi perang belum selesai. Ngomong-ngomong soal perundingan, teman-teman tahu nggak siapa yang biasanya melakukan perundingan untuk negaranya? Ya, kalau teman-teman jawab diplomat, betul. Salah satu tugas utama diplomat adalah melakukan negosiasi atau perundingan untuk negaranya. Dalam kaitan ini ya perundingan damai antara Rusia dan Ukraina. Tapi apa cuma itu tugas diplomat? Kira-kira ada lagi nggak ya tugas utama diplomat yang lain? Oke, saya Mulyanto, fungsional diplomat Madya, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, akan mencoba untuk membahas sedikit mengenai tugas-tugas utama diplomat, serta mungkin tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut. Oke, get yourself ready, get set, and action. Yuk kita bahas tugas-tugas utama diplomat, khususnya diplomat Indonesia. Pada dasarnya ada 5 tugas utama diplomat Indonesia. Yang pertama, reporting, melaporkan. Melaporkan apa? Melaporkan berbagai perkembangan dan dinamika yang terjadi di luar negeri untuk disampaikan kepada pemerintah pusat di Jakarta, beserta saran dan masukan mengenai bagaimana Indonesia perlu menyikapi perkembangan-perkembangan tersebut. Tantangannya gimana? Tantangannya terkait dengan perkembangan pesat dunia IT, khususnya media sosial. Berita dapat menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial. Disitulah diplomat dituntut untuk tidak kalah cepat dari media sosial. Tugas nomor 2 adalah promoting, mempromosikan. Mempromosikan apa? Mempromosikan potensi perdagangan, pariwisata, dan investasi Indonesia ke mancanegara. Bukan berarti menjual Indonesia loh, bukan. Di sini diplomat ditugaskan untuk menjadi salesman dari produk-produk Indonesia. Tantangannya di mana? Tantangannya adalah diplomat harus bisa terjun langsung bertemu dengan pelaku usaha di negara setempat, dengan industri, untuk bisa dicomblangkan dengan pelaku usaha dari Indonesia, guna bisa tercapai hubungan bisnis yang menguntungkan, khususnya bagi Indonesia. Tugas ketiga adalah protecting, melindungi. Melindungi siapa? Melindungi apa? Tentu saja melindungi warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri. Tugas ini sangat penting khususnya di negara-negara di mana terdapat banyak sekali warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja. Contohnya di Malaysia dan di Arab Saudi. Ratusan ribu warga negara Indonesia bekerja dan tinggal di sana. Tidak sedikit yang mendapatkan masalah, misalnya masalah ketenaga kerjaan, gajinya tidak dibayar, gajinya telat dibayar, dan lain sebagainya. Ada juga yang mengalami masalah hukum, misalnya menjadi korban kekerasan, dan lain sebagainya. Tantangannya adalah diplomat harus bisa terjun langsung ke lapangan. Terjun ke penjara, terjun ke rumah sakit, terjun ke pengadilan. Untuk apa? Untuk bisa memberikan bantuan yang semaksimal mungkin bagi warga negara Indonesia yang mengalami masalah atau musibah. Tugas keempat adalah negotiating, bernegosiasi. Diplomat harus bisa memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui meja negosiasi dengan pihak asing. Tantangannya di mana? Tantangannya adalah kalau kita bicara mengenai kepentingan nasional, kita juga harus bicara mengenai aspirasi-aspirasi dari para pemangku kepentingan. Nah, disinilah diplomat harus bisa merangkum seluruh aspirasi dari para pemangku kepentingan untuk dijadikan satu posisi dasar yang kemudian diperjuangkan melalui negosiasi dengan pihak asing. Oke. Tugas kelima yang terakhir adalah representing. Diplomat bertugas sebagai wakil dari negara dan wakil pemerintah.
Untuk itu, diplomat tampil di forum-forum internasional sebagai wakil pemerintah untuk menyuarakan kepentingan nasional negaranya. Nah, mungkin di sini diplomat tampil terlihat necis, rapi dengan dasi, dengan jas. Sebenarnya bukan untuk tujuan fashion, tidak. Tapi sebenarnya diplomat harus menjaga tutur kata, perilaku, sikap, dan penampilan yang baik guna menjaga marwah dan menjaga citra dari negara yang diwakili. Oke, demikianlah 5 tugas utama dari diplomat. Mudah-mudahan menjadi informasi yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa stay safe and stay healthy. Terima kasih dan sampai jumpa.